Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita di masjid ini. Setiap malam di sini secara bergantian ada tadabbur Al-Qur'an, mungkin ada pelajaran fikih, di sela-sela itu ada pelajaran sirah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkannya karena kita ingin mengamalkan dan mengaplikasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardhu atau wajib bagi setiap muslim, dan melalui sarana pengajian ini kita ingin menunaikan kewajiban tersebut. Karena para ulama kita mengatakan, idza utliqal ilmu fi nusus syar'i fal muradu bihi ilmuddin. Jika kalimat atau kata ilmu di dalam teks syariat Al-Quran atau hadis disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan dari ilmu itu adalah ilmu agama. Contohnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Orang yang diberikan ilmu apa yang akan diangkat derajatnya nanti? Ya, ilmu agama. Dengan ilmu agama derajat seseorang itu akan diangkat. Dan ilmu agama itu sumber utamanya adalah Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ahlul Quran, akan didatangkan pada hari kiamat ahlul Quran, lalu di hadapan Allah dia akan disuruh untuk membaca Al-Quran secara tartil. Iqra warattil kama kunta turattiluhu fid dunya wartaqi fa inna akhira manzilatika fil jannah akhiru ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran secara tartil sebagaimana dahulu di dunia engkau membacanya dengan tartil, dan beranjak naiklah dan terangkatlah bersama dengan bacaan itu. Maka mulailah dia membaca Al-Quran. Ketika dia baca, langsung bergerak ke atas. Lalu pesan Allah Subhanahu wa taala untuknya, tingkatan surga yang paling terakhir engkau akan tempati sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Nah, makin banyak dia baca, makin tinggi derajatnya. Makin sedikit, makin rendah. Enggak ada, gimana ceritanya? Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil-dalil ini menunjukkan betapa ilmu agama itu benar-benar akan menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada seorang sastrawan penyair namanya Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Ilmu itu akan mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya. Rumahnya siapa itu yang tidak ada tiangnya? Bahkan tidak ada lantainya, langsung beralaskan tanah. Rumahnya siapa? Yang hidup di tenda-tenda, nggak ada tiang rumahnya, hanya tali-tali pengikat. Rumahnya siapa? Konglomerat, orang kaya, pengusaha, atau orang miskin papa? Orang miskin papa. Tapi kalau si miskin yang punya rumah tak ada tiang itu memiliki ilmu yang dalam, ilmu yang luas, maka dalam waktu yang singkat rumahnya yang hanya gubuk itu akan terangkat. Namun sebaliknya, kebodohan, al-jahal, itu akan menghancurkan rumah yang megah dan indah. Kalau ada rumah yang megah tapi di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang bodoh, maka dalam waktu yang singkat rumah itu tidak ada artinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang akan kita tadabburi pada malam hari ini sebagaimana yang disampaikan tadi adalah surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 ya. Surah yang ke-15. Surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali surah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Apa artinya Alif Lam Ra? Mari kita baca tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan Alif Lam Ra qila ma'nahu anallahu ara. Anallahu ara. Aku kata Allah ara melihat. Tilka ayatul kitab. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ay hadihi ayatul kitabi. Maksudnya ini adalah sejumlah ayat-ayat Alkitab. Dan Alkitab adalah merupakan salah satu nama dari Al-Quran. Wa Qur'ani, dan ayat-ayat Al-Quran. Mubin maknanya bayyanal halala minal harami wal haqqa minal batil. Mubin nyata, maksudnya telah Allah jelaskan secara gamblang, secara terang yang halal di antara yang haram. Telah Allah jelaskan secara gamblang dan terang al-haq, kebenaran, di antara al-batil, kekeliruan, kesalahan, dosa. Jadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam sejumlah ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram sangat amat jelas, terang benderang, tidak ada yang sama. Sehingga siapapun yang mempelajari Al-Quran akan menjadi jelaslah baginya mana yang halal, mana yang haram kalau dia belajar Al-Quran. Namun kalau dia tidak belajar Al-Quran, maka sebaliknya menjadi samar bagi dia antara yang halal dan haram. Begitu samarnya kedua hal tersebut, sehingga kadang dia menilai yang haram menjadi halal, dan sebaliknya dia menilai yang halal menjadi haram.
sehingga dia meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dia anggap itu poligami haram, takut dia sama poligami, musuhin poligami. Tapi perselingkuhan dan pacaran dia anggap halal, lumrah, biasa-biasa saja. Maka setiap hari dia pacaran, mengoleksi sekian pacar, dan setiap hari berselingkuh dan mengoleksi selingkuhan. Walhamdulillah. Begitu samarnya dalam pandangan dan penilaian orang itu tentang halal dan haram, sehingga dia meninggalkan yang halal lalu kemudian melakukan yang haram. Nah, demikian juga antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan bid'ah, antara yang tauhid dan syirik. Kalau dia tidak belajar Al-Quran, maka kedua hal yang bertentangan itu menjadi samar baginya. Dia nggak tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Bahkan boleh jadi terbalik, dia menganggap yang sunnah bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, sehingga yang bid'ah senantiasa secara sungguh-sungguh konsisten terus menerus dia laksanakan, sementara yang sunnah dia musuhi dan dia tinggalkan. Ada yang begitu? Banyak. Karena dia nggak belajar. Itu masalahnya, karena dia tidak belajar. Andai saja dia sungguh-sungguh belajar, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara yang halal dan haram. Makanya ma'asyiral muslimin, salah satu syarat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Anda mesti memiliki basirah kalau mau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu basirah? Basirah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Nah, kita minta dulu deh jamaah membacakan untuk kita surah Yusuf ayat 108. Apakah pada ayat tersebut ada basirah, dan apakah basirah itu menjadi salah satu tanda utama yang mesti terwujud, yang mesti terdapat pada setiap orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW? Kita dengarkan bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Perhatikan baik-baik ayatnya. Kalau antum buka mushaf atau Al-Quran Anway di HP masing-masing. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, hadhihi ini, sabili jalanku, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah. Aku mengajak, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada bisnis. Bukan berarti mengajak manusia kepada bisnis terlarang, enggak. Bukan mengajak manusia tamasya, jalan-jalan rihlah, bukan berarti mengajak manusia ke sana terlarang, enggak, mubah. Tapi jalan Rasulullah SAW yang paling utama dan sungguh-sungguh Rasulullah telusuri hingga wafat adalah jalan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Pakai apa?
pakai yang namanya basirah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita al-yaqin, mengajak manusia kepada Allah dengan yakin. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan al-basirah, beliau mengatakan al-basiratu hiya al-ma'rifatu allati biha tumayyizu bainal haqqi wal batil. Sebuah pengetahuan yang dengannya engkau bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau bisa membedakan antara yang tauhid dan syirik. Oh, ini tauhid, ini syirik. Sebuah pengetahuan yang dengannya engkau bisa membedakan antara yang halal dan haram. Oh, ini halal, ini haram. Sebuah pengetahuan yang dengannya engkau bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Oh, ini sunnah, ini bid'ah. Kira-kira ilmu apa itu? Pengetahuan apa itu? Yang dengan pengetahuan tersebut seseorang memiliki kemampuan membedakan dua hal yang berbeda itu, dua hal yang bertentangan itu. Ilmu matematika kan? Ilmu fisika kan? Ilmu kedokteran kan? Hah? Ilmu apa kan? Ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran. Berarti di jalan ini Rasulullah SAW mengajarkan ilmu tersebut, yaitu ilmu Al-Quran, yang dengannya setiap orang yang belajar secara bertahap dia akan memiliki kemampuan membedakan antara yang hak dan batil secara bertahap. Memang tidak sekaligus, ya. Tidak simsalabim berkata langsung bisa, tidak, bertahap masyarakat muslim. Siapa yang menelusuri jalan ini? Ada, kata Rasulullah, aku. Siapa lagi ya Rasulullah? Wa man ittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti aku. Kita juga kan? Ini kita juga kalau mau mengikuti Rasulullah. Berarti kita harus belajar basirah. Ya iyalah. Di mana? Di sekolah yang namanya Al-Basirah. Ada sekolah yang berbeza namanya Al-Basirah. Ya, memang di sana diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Titipkanlah putra putri Anda di sekolah yang mengajarkan di dalamnya Al-Basirah. Ya, ada namanya sekolah Al-Basirah, ada juga yang lain. Ya, ada namanya sekolah Mafazah. Nah, di Mafazah juga ada juga kalau untuk perguruan tinggi namanya Stiba. Nah, titipkanlah putra putri Anda yang sudah usia kuliah di sana. Subhanallah. Maka secara perlahan, kalau dia sungguh-sungguh, dia tekun, dia memiliki kemampuan tersebut dengan ilmu yang dia pelajari. Dan bisa dibedakan ma'asyiral muslimin dengan pemuda-pemuda yang membiarkan waktunya berlalu sia-sia, cuma jalan-jalan, main-main, kila wakala, ngobrol ke sana kemari. Maka dia tidak memiliki kemampuan tersebut. Ini dia ma'asyiral muslimin. Kitab yang benar-benar jelas, nyata dan gamblang penjelasan tentang halal haram di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bainun wa innal harama bainun." Sesungguhnya yang halal itu sudah bayin, sudah jelas, sudah nyata. Kok Anda tidak tahu? Salah sendiri. Allah sudah jelasin, sudah nyata. Kenapa Anda tidak tahu? Wa innal haram bainun, demikian pula yang haram itu sudah jelas. Loh, kenapa Anda tidak tahu? Salah sendiri. Allah sudah menjelaskannya. Dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Insan, mulai ayat pertama, kedua dan ketiga. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Kita belum menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Kita belum bisa disebut siapa-siapa.
belum ada nama, belum bisa disebut. Pernah kita berada pada tahap itu, ya. Masih dalam tahap embrio, ma'asyiral muslimin, belum ada namanya, belum ada bentuknya juga, seperti sekarang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faj'alnahu hal ta'ala insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan dia dari pancaran mani yang bercampur dengan ovum nanti. Diciptakan dari dua campuran air itu. Untuk apa? Untuk kemudian nanti diuji. Faj'alnahu sami'an basira, agar dia bisa lolos dari ujian-ujian itu. Allah menjadikan mereka sami'an basira. Sami' mendengar, basir melihat. Lalu kemudian inna hadainahu sabila, lalu kemudian kami memberikan kepadanya petunjuk jalan. Setelah dia diberikan kemampuan melihat, setelah dia diberikan kemampuan mendengar, Allah kasih petunjuk, ini jalan yang mesti kamu telusuri. Lalu terbagilah manusia, imma syakiran aw kafura. Tergantung pilihan. Imma syakiran, Anda bersyukur, atau kafuran, kufur, mengingkari hidayah, mengingkari petunjuk. Kalau Anda bersyukur, maka Anda telusuri petunjuk tersebut, Anda ikuti petunjuk tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perangkat telinga, dengan perangkat mata, kita menangkap semua sinyal-sinyal hidayah. Agar sinyal-sinyal hidayah di mana? Al-Quran. Agar menjadi nyata dan jelas di hadapan kita. Ini yang halal, lalu kita ambil, kita lakukan. Ini yang haram, lalu kita tinggalkan, kita jauh. Hati sayang, banyak manusia tidak menggunakan perangkat tersebut. Banyak. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 46, dalam surah Al-Hajj ayat 46, demikian pula dalam surah Al-A'raf ya 100 berapa? 172 ya? Hah? 100 berapa? 197, 179 atau 172. Kita ke surah Al-Hajj dulu lah, yang ayat yang ke 46 ya. Coba catat kita. Afalam yasiru kan? Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka ini tidak melakukan perjalanan di muka bumi, sehingga dengan perjalanan itu di muka bumi dia punya hati yang dia manfaatkan untuk berakal, ya, merenungkan apa yang dia saksikan. Tapi dia jalan-jalan, dia tidak pakai hati. Dia jalan-jalan, dia tidak pakai akal. Dia tidak mau merenungkan apa yang dia saksikan dalam perjalanannya di kehidupan dunia. Dia tidak mau gunakan akal. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Innaha la ta'mal absar." Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang mana yang buta? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi hati yang ada di dalam dada itulah yang buta. Bukan berarti dia tidak melihat ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dia lihat,
tapi ayat-ayat itu dia tidak renungkan, sehingga membuat hatinya tertutup, terkunci. Disebutkan oleh Allah peristiwa itu dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka enggan mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hati-hati mereka sudah terdapat gembok-gembok, bukan satu gembok, banyak gembok, aqfal. Terkuncilah hati mereka sehingga hatinya tertutup, menjadi buta, tidak dapat menangkap sinyal-sinyal hidayah meskipun matanya melihat. Adapun orang-orang beriman enggak seperti itu, ma'asyiral muslimin. Tangkapan sinyalnya sangat sensitif dan kuat, sehingga dia senantiasa terkoneksi dengan Tuhannya melalui zikir dan tadabbur semesta. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Surah Ali Imran ada. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Orang buta? Bukanlah. Orang berakal. Akal itu ada di mana? Akal itu ada di mana? Sudah kita baca ayat kita tadi dalam surah Al-Hadid. Hah? Tidak ada. Akal di sini. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga dia punya qulub, hati yang kita terjemahkan. Tapi jantung kan? Ya'qiluna biha, dia berakal dengan hati-hati mereka. Kenapa tidak dipakai berakal? Ya. Jadi hatinya ma'asyiral muslimin tidak berakal. Tidak berakal hatinya. Tidak dipakai merenungkan ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Adapun orang ulul albab, enggak seperti itu keadaannya. Pada ayat selanjutnya disebutkan bagaimana keadaan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan dia memikirkan penciptaan semesta ini, seraya berkata, dia mengucapkan keyakinannya, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini sesuatu yang batil. Batil, sia-sia, batil, keliru, batil, salah. Maka setiap apa yang dia saksikan di semesta ini, apapun dia, keyakinannya ini tidak diciptakan sia-sia, maka dia tidak akan menggunakannya sia-sia. Dia tidak menggunakannya batil. HP, ma khalaqta hadza batila, maka dengan HP-nya dia tidak melakukan kesia-siaan, dia tidak melakukan kebatilan. Banyak enggak orang yang diberikan HP oleh Allah lalu dia gunakan sia-sia? Hah? Banyak. Lalu dia gunakan batil? Banyaklah. Demikian pula mobil, demikian pula motor, demikian pula pakaian, makanan dan seterusnya. Keyakinan orang-orang beriman ketika dia menyaksikan semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di semesta ini, dia menyatakannya ma khalaqta hadza batila. Maka dia tidak menggunakan semua itu sia-sia. Agar tidak sia-sia, maka digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Digunakan seperti apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Maka tidak sia-sia semua apa yang Anda gunakan. Kalau Anda gunakan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah apa tadi? Ayat berapa? 77.
Apa itu? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, carilah, usahakanlah, fima ataka Allah, pada apa yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Apa yang Dia ciptakan di semesta ini? Mulai dari fisik, di luar fisik ada pakaian, ada kendaraan, ada makanan, ada fasilitas yang banyak Allah kasih kita. Maka pakailah semua itu untuk mencari apa? Ad-daral akhirat, negeri akhirat. Matanya dipakai cari akhirat, telinganya sebelum mencari dunia dia pakai matanya terlebih dahulu, dan seluruh anggota tubuhnya mencari akhirat. Itu baru mantap. Mobil dan motornya, apapun jenis kendaraannya, sebelum dia pakai kendaraan itu mencari dunia, maka dia pakai terlebih dahulu mencari akhirat. Pakaian penutup tubuhnya, apapun jenisnya, apapun modelnya, sebelum dia pakai mencari dunia, dia terlebih dahulu pakai mencari akhirat. Begitulah kehidupan orang-orang beriman. Wala tansa nasibaka minad dunya, kalau sudah terlalu sibuk cari akhirat, baru datang peringatan, jangan lupakan bagian di dunia. Kamu harus menikah ya. Hampir-hampir dia tidak menikah gara-gara sibuknya menuntut ilmu dan berdakwah. Ini sudah 4 istrinya, tidak tahu mengaji. Wah, kelewatan ini. 4 istrinya tidak tahu mengaji. Nah, ini kelewatan. Dia sempurnakan dunianya, tapi dia terlantarkan akhiratnya, dicela oleh Allah. Sepintar apapun ente urusan dunia, Anda tercela. Mana ayatnya? Surah Ar-Rum ayat 7. Surah Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Ilmu-ilmu dunia mantap dia, profesor doktor dia di ilmu dunia, tapi anil akhirah hum ghafilun, tentang akhirat dia benar-benar lalai. Bahaya begini masyarakat muslim. Orang yang punya ilmu dunia, kehidupan dunianya nih, kalau dia bekerja nih, persis seperti apa yang Allah gambarkan di dalam surah Hud ayat berapa itu? Nah, ayat 15 dan 16. Orang yang hanya punya ilmu dunia, pencariannya, harapan dan keinginannya terbatas hanya pada apa yang Allah gambarkan dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Amin. Bagaimana dia? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat 15. Barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, siapa mereka? Yang hanya mengetahui ilmu dunia, itulah yang dia buat. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah mengatakan kami akan tunaikan balasan amal kerja-kerja mereka. Mau rumah dikasih rumah, mobil kasih mobil, mau ganti semuanya dikasih. Dalam waktu yang singkat dia bisa ganti rumah, ganti mobil. Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dibuat rugi oleh Allah di dunia ini dengan kerja-kerja keras mereka untuk mencapai keinginan dunia dan kenikmatannya. Tapi ayat 16-nya ngerti masyaallah muslimin. Ayat 16-nya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa apa? A'udzubillah illa an-nar. Mereka itulah nanti
yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali apa? Kecuali apa? Apa itu neraka? A'udzubillah, kecuali neraka. Perolehan kerjanya di dunia ini cuma dapat neraka. A'udzubillah. Semoga saja kita dan keturunan kita tidak begitu keadaannya. Sia-sia masyarakat muslimin. Kerja banting tulang, peras keringat, habis waktu, habis energi, korban pikiran, korban perasaan, kecewa berulang-ulang kali, sakit hati sampai mati. Tapi ujung-ujungnya dapat neraka. Auzubillah. Binasa, celaka masyarakat muslimin. Kenapa ujungnya neraka? Kenapa? Apa penyebabnya? Karena tidak ada amalna. Ada amalna. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dibatalkan oleh Allah, dihapus oleh Allah ma sana'u fiha, apa yang mereka lakukan, kerjakan di dunia. Sina'ah itu kerjaan dunia, masna' itu pabrik, masna'. Jadi kerja-kerja dunianya yang semestinya dia mendapatkan pahala, dihapus pahalanya oleh Allah. Sebab ketika dia mengerjakannya dahulu, tujuannya semata-mata dunia. Umpamanya, ini yang bangun masjid ini ustadz kan? Yang bangun ini masjid, pasang tehelnya, pasang batu-batanya. Ustadz yang pasang ini siapa boleh? Tukang lah, tukang. Apakah tukang berhak mendapatkan pahala kalau kita pakai sholat ini? Berhak. Berhak lah dia dapat. Dia yang bangun, peras keringat dia di sini. Dia berhak mendapatkan pahala dari setiap orang yang sholat. Tapi kalau tujuannya dia bangun ini masjid cuma dunia, gaji belakang, pahalanya dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Beliau telah merangkai dan membuat apa? Ranjang yang digunakan oleh santriwati di Ma'had Mafazil. Itu dapat pahala. Kalau mengatur niatnya bagus. Benar, itu dibeli, bukan gratis, dibeli. Tapi kalau tujuannya cuma duit itu saja, Anda nggak dapat pahalanya. Langsung ditahan pahala. Berarti Anda harus menyiapkan dua-duanya. Mendahulukan dapat pahalanya, lalu nanti dapat upahnya. Didahulukan niat untuk mendapatkan pahalanya, lalu kemudian dia akan tetap memperoleh upahnya, harganya, supaya tidak dihapus nanti di akhirat. Ahli dunia itu tidak begitu cara memanage niatnya. Pokoknya duitnya berapa? Ya. Bahkan dia mau mati itu. Pernah nggak saya cerita? Ini kisahnya yang diceritakan kepada saya beberapa bulan yang lalu oleh sahabat saya di Masjid Ibrahim Pak Saleh namanya. Kita rihlah ke pulau. Ya, sampai di sana kita cerita tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah. Tibalah cerita pengalaman spiritual beliau menangani pasien yang sudah sakaratul maut. Sebagai seorang muslim, maka dia mentalqin pasien ini yang menghadapi sakaratul maut. Orang tua, Aji, Pak, dengarkan dan ikuti la ilaha illallah. Ketika dia diminta mengulangi kalimat itu, jawabannya lucu tetapi sangat menyedihkan dan tragis. Dia mengatakan, otoku duena. Setiap kali ditalqin, yang keluar balasannya otoku duena. Begitu seterusnya, kagetlah. Diulangi terus supaya dia mengucapkan la ilaha illallah meskipun hanya sekali. Tetapi subhanallah, sampai dia wafat dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ditalqinkan untuknya. Tetapi dia hanya mengulangi kalimat otoku duena. Penasaran beliau, dia cari keluarganya, tanya, apa pekerjaannya bapak? Saya mentalqin dia berulang kali, kenapa dia cuma balas otoku duena? Dijawablah, bapak Aji ini juragan mobil truk. Bukan yang di sini, kalau ada jalan mobil truk yang tersini.
Bapak Jin. Dia juragan mobil truk. Setiap sore dia sudah menunggu truk-truknya itu dan sopir-sopirnya. Kalau ada yang terlambat dia tanya, mana oto yang itu, mana oto yang itu, mana doa ini? Mana oto yang itu, mana doa ini? Kalau datang sopirnya, mana doa ini? Setiap hari, kadang lewat maghrib, kadang lewat isya, demi menanti mobil-mobil tersebut dan bayarannya. Alhamdulillah. Begitulah kalau orang itu hanya bekerja di dunia ini, tujuannya cuma dunia belaka dan perhiasannya. Habis nanti masyarakat muslimin, alhamdulillah, kita tidak ingin seperti itu keadaannya. Maka manfaatkan, gunakan semaksimal mungkin semua fasilitas yang Allah ciptakan di semesta ini untuk terlebih dahulu mencari apa? Paham. Cari akhirat. Ya. Dalilnya di mana? Surah Al-Qasas ayat 77. Cari dulu akhirat, nanti sebentar dunia, insya Allah dapat juga. Karena Allah lah yang menguasai perbendaharaan seluruh apa yang ada di semesta ini. Dialah yang maha kaya dan dialah yang maha dermawan. Maka jangan ragu kalau kita bekerja untuk Allah sesuai dengan protap yang ditetapkannya, cari akhirat terlebih dahulu, Allah pasti akan memberikan dunianya. Pasti Allah memberikan dunianya. Anda tidak perlu ragu. Beda kalau bekerja dengan orang, lain yang dia suruh, lain yang dia kasih. Lain janjinya, lain yang dia buktikan. Kerja-kerja utang-utang. Yang mestinya kan kerja-kerja ubah-ubah, gaji-gaji. Tapi kerja-kerja utang-utang. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir itu sangat amat berharap jika seandainya dahulu semasa hidupnya di dunia dia termasuk orang-orang muslim. Terlambat mas, kalau Anda baru mengungkapkan keinginan kuat Anda nanti di alam barzakh atau nanti di alam akhirat. Terlambat untuk menyatakan keinginan Islam itu sekarang. Gak boleh Anda tunda. Kapan Anda tunda? Sampai di akhirat, di alam barzakh, atau jangan sampai alam barzakh. Keinginan itu baru Anda ungkapkan ketika sakaratul maut, silakan. Anda sudah tidak akan mendapatkan lagi kesempatan meskipun sesaat. Dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Dalam surah apa lagi? Dalam surah As-Sajdah ayat 21. Wal'iyadzubillah. Surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Pak, dia mengamalkan amal soleh, minta kesempatan dikembalikan ke dunia. Terlambat mas, 60 tahun ngapain aja ente? Terlalu panjang Anda sia-siakan waktu itu. Lalu setelah habis baru Anda minta kesempatan sesaat untuk melakukan kesolehan yang dahulu Anda selalu abaikan, Anda selalu tinggalkan. Terlambat. Maka jawabannya tragis. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu cuma dalil dan alasan yang mereka ucapkan, dan di belakang mereka sudah ada barzakh yang menghalangi mereka kembali ke dunia sampai hari berbangkit. Wal'iyadzubillah. Dalam surah Sajdah Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada saja kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa terus menerus masa hidupnya di dunia ini, pada hari kiamat nanti dia akan tertunduk, malu, takut
di hadapan Tuhannya. Dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhanku, sekarang aku sudah melihat dan aku sekarang sudah mendengarkan. Baru dia memfungsikan penglihatan dan pendengarannya untuk Tuhannya. Dulu waktu di dunia, dia hanya fungsikan penglihatan dan pendengarannya untuk dunianya, untuk Tuhannya enggak. Silakan. Baru dia memanfaatkan pendengaran dan penglihatannya untuk Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ya Allah untuk melakukan satu kesalehan. Inna muqinun, sekarang baru kami yakin. Untuk mengaplikasikan keyakinan kalau sampai di alam barzakh telat mengaplikasikan keyakinan ketika kita masih hidup di dunia. Aplikasikan memang sebaik-baiknya dan seterusnya sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam surah Ali Imran ayat 102. Demikian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 2 tentang orang-orang kafir yang kelak nanti berharap ingin menjadi muslim. Alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk menjadi muslim. Maka yakinkan diri Anda bahwa di kematian nanti Anda tetap sebagai seorang muslim. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Masih tersisa beberapa ayat. Semoga sepulang dari umrah, saya besok berangkat jam 8 tank sudah harus ada di bandara. Insya Allah kalau selamat kembali pada tanggal 27 mendatang. Maka saya berharap doa teman-teman hadirin sekalian yang ada di masjid, yang ada di live sana kalau ada yang lain, dan yang menonton nanti, doakan semoga perjalanan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi dan pulang dalam keadaan sehat walafiat, selamat, membawa pahala yang berlimpah. Demikian ma'asyiral muslimin, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.